Haleluya. Selamat Hari Raya Paskah. Jangan takut-takut mengucapkan selamat Hari Paskah pada hari ini, Jumat Agung yang ditulis dalam kalender. Kita tidak mengikuti sistem kalender, tidak mengikuti tradisi-tradisi gereja, tapi kita mengikuti firman Tuhan. Oh, Paskah itu adalah bicara tentang kematian. Anak domba disembelih. Kematian Yesus menggenapi nubuatan-nubuatan Paskah yang dahulu dilakukan oleh umat Tuhan dalam perjanjian lama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita memasuki Paskah, kita fokus pada salib, pada kasih Tuhan, dan soal pengampunan. Tapi sedikit yang dibahas tentang darah. Karena itu, dalam kesempatan hari ini, Hari Paskah yang indah ini, ada satu hal penting yang akan kita bahas, yaitu tentang darah. Mengapa harus ada darah? Ya. Mengapa Alkitab begitu menekankan soal darah? Dari kitab Kejadian sampai Wahyu kita melihat selalu darah. Darah. Karena dalam kitab Ibrani dikatakan, Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, kita lihat di sini sudah ditegaskan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi, mengapa Alkitab begitu menekankan darah? Bukan menekankan soal pertobatan, bukan soal menekankan perbuatan baik, tapi mengapa harus ada kematian? Nah, kalau kita mengerti tentang pentingnya darah ini, maka kita akan melihat dengan jelas, ya. Kita bisa tahu kenapa Yesus itu harus mati. Karena itu banyak orang Kristen yang jadi Kristen tapi tidak bisa menerangkan kenapa Yesus harus mati. Ya kan? Banyak orang yang diolok-olok, kok Tuhan lo mati, ya kan? Masa Tuhan mati, bisa mati? Nah, ini yang kita nggak bisa menjelaskan, ya, misteri tentang darah itu. Maka itu dalam kesempatan yang indah di hari Paskah ini, saya akan menjelaskan kepada saudara-saudara supaya bisa mengerti, memahami arti keselamatan itu. Keselamatan yang hanya lewat darah. Ya, banyak orang yang berkata, kenapa Allah susah-susah amat sih? Harus ada korban, kenapa nggak bisa mengampuni saja? Ya, dia berbuat baik saja, ya, melakukan firman-firman yang sudah dikatakan, ya lakukan saja, turuti saja, pasti kita akan masuk surga, ya kan? Itu kan yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari kita. Makanya orang bilang kita beragama sama saja, yang penting kita percaya kepada Tuhan, ya. Nah, tapi kekristenan ini lain dari yang lain, ya. Kekristenan bicara tentang darah, bukan soal agama, ya, tapi soal hidup atau mati. Nah, untuk lebih jelas kita kembali ke awal zaman di mana Adam dan Hawa pertama kali diciptakan Tuhan. Nah, sebagaimana kita sudah ketahui waktu kita membaca kitab Kejadian, kita melihat bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, ini bukan masalah yang kecil, ya. Jatuh dalam dosa itu membuat manusia itu terpisah dari Allah. Nah, dosa ini terpisah dari Allah. Jadi pada waktu Allah berkata, pada waktu engkau makan buah dari pohon itu, maka kamu akan mati. Tapi nyatanya Adam masih hidup 930 tahun, barulah dia mati. Tapi dia mengalami kematian rohani. Nah, inilah kematian rohani itu yang menandakan bahwa kita terpisah dari Allah. Nah, kalau sudah ada kematian rohani, kematian jasmani itu hanya mengikuti. Ada mati rohani, mati jasmani, itu akibatnya, hasilnya. Nah, karena itu sejak manusia jatuh dalam dosa,
itu sudah dinyatakan mati rohani. Roma 3 ayat 23 di situ jelas dikatakan, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini kehilangan kemuliaan Allah, artinya tadi dia di dalam kemuliaan Allah, sekarang dia sudah kehilangan kemuliaan Allah itu. Dia tidak bisa bersama-sama lagi dengan Allah. Ini namanya sudah terpisah dari Allah. Nah, inilah dosa itu. Dosa itu awalnya adalah keterpisahan manusia dari Allah. Jadi bukan main-main ini soal dosa ya. Nah, tidak ada satupun orang yang dapat menghampiri Allah kembali. Karena sudah berdosa ya. Makanya dia diusir dari Taman Eden. Kalau memang Allah mengampuni, ya nggak usah diusir ya kan. Tetap aja di situ diampuni ya kan. Tapi tidak, dosa itu membawa keterpisahan. Jadi manusia menyadari bahwa dia sudah terpisah dari Allah. Tapi Allah tidak berdiam diri. Allah mengasihi manusia. Ada solusinya, ada solusi yang diberikan Allah. Dan hanya solusi satu-satunya yang diberikan oleh Allah. Tidak ada jalan lain. Jadi kalau Allah yang memberi solusi, ya itu sudah satu-satunya. Mutlak, karena untuk kembali kepadaku, kamu harus melakukan ini. Nah itu kan syaratnya. Kalau ingin kita menyatu kembali dengan Allah. Nah, apa solusinya setelah manusia terpisah dari Allah? Setelah dosa itu membawa kematian. Jadi dosa itu nggak bisa diselesaikan dengan perbuatan baik, dengan usaha-usaha kita manusia. Kita berderma, bersedekah, menolong orang. Oh, tidak bisa ya. Dengan kita cara beragama, tidak bisa ya. Karena agama itu hanya buatan manusia ya. Bagaimana kita mau mencapai Allah, bagaimana kita mau dekat kepada Allah, itu tidak berkenan kepada Allah ya. Karena itu dia memberikan solusi. Satu-satunya jalan itu lewat penebusan. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, ada sesuatu yang sangat penting dalam Kejadian 3 ayat 21. Di situ dikatakan ya, Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Jadi pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka itu mendapatkan diri mereka itu telanjang. Tadinya tidak. Kenapa mereka tidak tahu kalau mereka itu telanjang? Karena waktu manusia diciptakan oleh Allah, seperti saya katakan tadi, dia diselimuti oleh kemuliaan Allah. Nah, kemuliaan Allah itu yang menyelimuti mereka, sehingga mereka tidak merasa mereka itu telanjang. Tapi begitu kemuliaan Allah itu karena dosa itu hilang, seperti Roma 3 ayat 23 katakan tadi, maka manusia mendapatkan dirinya telanjang. Dia sudah berdosa. Karena itu manusia mencari usahanya sendiri. Bagaimana? Dengan menutupi ketelanjangannya itu dengan apa? Daun ara, ya. Dia petik pohon daun ara, yang penting tutupin ketelanjangannya. Mereka malu ya kan dengan daun ara. Nah, daun ara itu tidak kuat ya, sementara juga bisa hancur ya, kena hujan apa hancur ya. Harus berkali-kali motong daun ara. Nah, karena itu manusia mencari jalannya sendiri. Itu digambarkan waktu mereka memetik daun ara untuk menutup ketelanjangannya. Demikian juga sekarang manusia, mereka memetik agama ya untuk menutupi ketelanjangannya supaya dosa-dosanya itu bisa diampuni. Tapi itu tidak berkenan. Cara manusia bukan cara Allah. Cara Allah adalah cara yang telah ditetapkan Allah, yaitu dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 21 tadi, Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa. Nah, berarti kalau Allah membuat pakaian dari kulit binatang, berarti binatang itu harus diapakan? Ya harus disembelih ya. Jadi di situ ada korban darah. Itulah darah pertama kali. Ada pengorbanan, korban darah. Nah, korban darah inilah yang dipakai Allah
untuk jalan menebus manusia untuk bisa mendekat kembali kepada Allah. Ini cara yang diperkenan oleh Tuhan. Tidak ada cara lain. Ya, ini yang diajarkan Allah kepada Adam dan Hawa. Kalau engkau mau kembali kepadaku, harus ada korban darah. Nah, kita lihat ya, jadi dengan korban darah binatang itu, kulit binatangnya diambil, dan itu menutupi ketelanjangan manusia, dan itu jadi bisa kuat ya, menutupi ketelanjangannya dibandingkan dengan daun ara tadi ya, pohon ara. Nah, jadi kita lihat ada korban darah untuk pertama kalinya. Nah, dari situ prinsip korban darah itu terus diwariskan ya, terus diwariskan. Jadi Adam dan Hawa ini sudah mengetahui jalannya Allah. Jadi cara Allah supaya kamu mendekat kepadaku, aku berkenan, harus ada korban darah, harus ada penumpahan darah. Makanya Adam dan Hawa terus mengajarkan kepada keturunan mereka, ayo anak-anak, kalau kamu mau datang kepada Allah, kamu harus diampuni dosa kamu dengan korban darah. Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Allah tidak berkenan. Nah, makanya di situ ditunjukkan Kain dan Habel ya. Kisahnya tuh dalam kitab Kejadian. Saudara pasti tahu ya soal Kain dan Habel. Kain membawa apa persembahannya? Yaitu buah-buahan ya, hasil-hasil tanaman yang terbaik dipersembahkan ya. Karena Kain ini seorang petani ya. Jadi dia mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, pasti yang terbaik buat Tuhan, yang bagus-bagus dipilih ya kan. Nah, kalau Habel bagaimana? Habel seorang gembala, dia membawa domba untuk dipersembahkan kepada Allah ya. Nah, terus dikatakan dalam kitab Kejadian ya, dalam kitab Kejadian dikatakan, Kejadian ya, ayo kita baca. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, kita lihat di sini. Kain seorang petani yang luar biasa. Dia berhasil dalam mengelola tanahnya. Dia bawa persembahan hasil tanamannya kepada Allah. Pasti hasil yang terbaik ya. Jenis-jenis buah-buahan, sayur-sayuran yang terbaik itu dibawa kepada Allah untuk dipersembahkan di altar. Lalu Habel seorang gembala, dia membawa persembahan berupa dombanya, domba yang dipersembahkan kepada Allah. Nah, dikatakan di situ, Allah tidak menerima persembahan Kain, tapi menerima persembahan Habel. Kenapa? Karena Habel mempersembahkan korban darah. Dia mempersembahkan dombanya, disembelih ya kan, dikatakan situ lemak-lemaknya semua berarti sudah disembelih. Nah, itulah yang berkenan kepada Allah. Ada korban darah, darah dicurahkan. Itu baru bisa datang kepada Allah. Sedangkan Kain membawa hasil dari tanah yang terbaik. Tapi Kain lupa, kan bumi ini sudah dikutuk oleh Tuhan, ya kan? Jadi hasil-hasil semuanya itu, hasil yang ada di dunia itu, semuanya itu sudah dalam kutukan ya, kutukan dosa. Jadi Kain ingin membawa apa yang sudah dikutuk Tuhan itu kepada Tuhan. Kan aneh ya kan, secara logika nggak masuk akal. Yang sudah dikutuk Tuhan diberikan kepada Tuhan. Nah, ini kita lihat. Makanya kan manusia mencari jalan sendiri tuh. Apa yang sudah nggak berkenan sama Tuhan dipersembahkan kepada Tuhan. Ya nggak bisa ya. Jadi harus ada korban darah. Nah, di sini kita mulai jelas ya. Jadi waktu Kain dan Habel membawa persembahan, kita sudah bisa lihat di sini. Ada korban darah. Dan itu terus turun-temurun diajarkan. Sampai kita lihat ya, semua korban perjanjian lama itu menuju ke
korban-korban binatang, ya. Nuh, ya, mempersembahkan korban, ya. Abraham mempersembahkan korban, Musa mempersembahkan korban, ya. Semua, ya, kita kalau baca, karena di dalam Imamat 17 ayat 11, Imamat 17 ayat 11, di situ dikatakan nyawa makhluk ada di dalam darah. Darah mengadakan pendamaian. Nah, kita lihat ini poin pentingnya. Darah mengadakan pendamaian. Jadi setiap tahun umat Israel itu harus membawa korban berupa domba, kambing, lembu. Nah, itu terutama pada hari pendamaian yang disebut Yom Kippur, itu imam besar itu masuk ke ruang Maha Kudus, ya. Jadi kalau dalam tabernakel itu seperti yang saudara lihat di sini, ya, di sini tabernakel. Nah, ini imam masuk. Di sini halaman depan, ya. Nanti di sini yang tertutup ini dibagi dua, ada ruang kudus dan ada ruang Maha Kudus, ya. Nah, jadi imam ini masuk ke ruang Maha Kudus yang paling dalam, ya, yang paling dalam ini ruang Maha Kudus, ya. Kalau kita angkat, nah di sini ada dua ruangan. Jadi ini ruang kudus dan ini ruang Maha Kudus. Nah, di dalam ruang Maha Kudus ini ada tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian ini, tabut perjanjian. Nah, imam itu masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia ke tabut perjanjian ini, dan imam itu memercikkan darah di tutup pendamaian. Ini namanya tutup pendamaian. Ya, tutup pendamaian. Ini tutup pendamaian. Nah, imam memercikkan darah di sini. Itu tandanya, artinya korban darah itu sudah diterima Tuhan dan dosa-dosa umat Israel saat itu diampuni oleh Tuhan. Nah, itu harus dengan cara begitu. Harus ada darah yang dipersembahkan. Ada korban darah, karena dikatakan di situ dalam imamat tadi, darah mengadakan pendamaian. Jadi setiap tahun dilakukan oleh imam. Korban itu harus diulang-ulang terus. Jadi setiap tahun, ya, setiap tahun. Jadi diulang-ulang terus setiap tahun. Jadi imam bawa korban, jadi dosa untuk setahun umat diampuni, ya. Nah, jadi nggak pernah selesai, ya. Jadi nggak pernah selesai. Kenapa? Karena korban darah binatang itu cuma bisa menutupi, nggak bisa menghapus, ya, nggak bisa menghapus. Jadi semua korban ini yang digambarkan dalam perjanjian lama ini hanyalah bayangan-bayangan yang nanti akan digenapi oleh Yesus, anak domba yang disembelih. Nah, pada saat kapan anak domba itu disembelih? Saat Paskah yang kita peringati hari ini adalah hari kematian. Nah, Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Dia sudah menggenapi rencananya. Makanya pada waktu hari Paskah dia katakan sudah selesai. Sudah selesai. Jadi apa yang dilakukan Yesus itu sudah menggenapi apa yang dahulu umat Tuhan itu lakukan. Harus berulang kali setiap tahun. Tapi setelah Yesus mati di kayu salib, tidak diperlukan persembahan darah itu lagi yang harus kita bawa. Kalau kita terima Yesus, berarti kita menerima darahnya. Darahnya itu tercurah. Makanya waktu umat Israel mau keluar dari Mesir, ya kan, itu pintu-pintu rumah-rumah orang Israel itu harus dibalurkan darah, ya, darah, supaya malaikat maut yang datang itu tidak menghampiri rumah-rumah yang ada tanda darah itu. Nah, jadi waktu malaikat maut datang merenggut semua nyawa anak sulung Mesir, tapi rumah-rumah Israel yang ada tanda darah tidak satupun yang mengalami kematian. Nah, inilah, ya, darah itu dibalurkan di kusen-kusen pintu mereka sehingga mereka terluput dari kematian. Demikian juga Yesus sudah menggenapi, sudah selesai. Kalau kita menerima Yesus
yang adalah korban darah yang kita persembahkan kepada Tuhan, maka korban darah Yesus itu sempurna, tidak perlu dilakukan berulang-ulang kali. Kita terima, kita balurkan di kusen-kusen pintu hati kita. Hati kita ini dibersihkan oleh darah Yesus, maka kita sudah punya tanda darah. Nah, jadi kita lihat di sini. Yang terpenting adalah apakah kita sudah ada tanda darah dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita caranya mengetahui kita punya tanda darah? Ya, kita terima Yesus sebagai korban penebus kita, korban pendamaian, supaya kita dapat datang kepada Allah. Nah, karena Tuhan yang menyediakan jalannya, tidak salah, mutlak tidak ada kesalahan, karena Tuhan yang telah menunjukkan jalannya. Ini sudah ditunjukkan di dalam perjanjian lama, dan perjanjian lama itu adalah bayangan, merupakan bayangan, dan kenyataannya itu digenapi dalam perjanjian baru ketika Yesus mati di kayu salib. Dia mencurahkan darahnya. Wah, luar biasa, darahnya dicurahkan. Itulah korban darah yang menutupi waktu pertama kali Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ada korban binatang, tapi binatang itu tidak selevel dengan manusia. Korban binatang itu hanyalah untuk menutupi dosa manusia, tapi tidak bisa menghapus dosa manusia. Tapi dengan darah Yesus yang kita terima, dosa kita dihapuskan. Maka itu jangan bangga, saudara. Saya beragama Kristen Protestan, saya beragama Katolik, saya beragama Pantekosta, saya beragama Baptis, saya beragama ini itu. Ya. Tapi pertanyaannya, sudahkah saudara mempunyai tanda darah? Nah, tanda darah yang dilihat. Jangan saudara hanya memeluk Kristen itu hanya sebagai agama. Oh, karena Yesus itu sebagai nabi, saya percaya. Tapi kalau soal darah ini, waduh, saya nggak ngerti, saya nggak tahu apa-apa. Ya, kita nggak punya tanda darah. Ya, nggak punya tanda darah itu namanya. Boro-boro kita mau masuk surga, sama dengan orang-orang yang beragama. Kita nggak bakalan bisa masuk surga, ya. Tapi kalau kita mempunyai tanda darah, artinya kita mengoleskan hati kita dengan darah Yesus. Kita menerima pengorbanannya sebagai yang sempurna yang dapat menebus kita sekali untuk selama-lamanya. Maka kita aman di dalam Tuhan. Kalau kita sudah menerima tanda darah Yesus, kita luput dari kematian. Kematian itu arti terpisah dari Allah, kebinasan kekal. Nah, kalau kita mau ada tanda darah, kita tinggal katakan dalam hati kita, kita mengaplikasikan darah Yesus. Ya Tuhan Yesus, aku percaya Engkau telah mati bagi dosaku. Aku menerima pengorbananmu. Ampuni aku dan jadikan aku milikmu. Nah, selesai sudah. Kita mengakui bahwa kita ini orang berdosa. Nggak ada jalan lain yang olehnya kita bisa diselamatkan. Orang yang cuma beragama Kristen, itu sebentar-sebentar dia bisa pindah ke agama lain, ya kan? Nah, itu orang-orang Kristen yang nggak mengerti, ya, nggak mengerti soal korban darah ini. Nah, itu orang-orang Kristen yang ya sama saja dengan status kita sekarang nggak ada tanda darah, cuman hanya beragama saja. Kan saya sudah katakan tadi, ya, semuanya itu tidak berkenan. Buatan manusia itu tidak berkenan pada Allah. Hanya satu solusi yang ditawarkan oleh Allah, yaitu pendamaian oleh darah, ya, lewat darah. Nah, sekarang darah Yesus kita sudah terima, maka itu kita punya tanda darah, maka aman hidup kita. Sorga menjadi milik kita, sehingga kita dengan korban darah Yesus, tadinya kita jauh dari Allah, kita menjadi dekat dan kita dapat berseru kepada Allah kita, ya Aba, ya Bapa, ya kan? Maka Tuhan Yesus mengajarkan, Bapa kami di surga. Wah, luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kedekatan kita kepada Allah, ya lewat pengorbanannya. Yesus datang untuk mati. Dia datang bukan untuk hidup, bukan datang untuk mendirikan kerajaannya. Bukan, ya ini yang disalah mengerti oleh umat Israel pada saat itu. Tapi dia datang untuk mati,
supaya dia dapat menebus kita, mengadakan pendamaian buat kita, sehingga kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga, bersatu kembali dengan Allah Sang Pencipta kita. Amin. Selamat Hari Raya Paskah.